Munculnya tren kuliner di media sosial bisa sangat cepat mengubah nasib suatu tempat makan. Ada kalanya, sebuah warung atau restoran mendadak menjadi viral dan ramai pengunjung hanya karena satu momen atau ulasan dari seorang influencer. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak selalu bertahan lama. Setelah tren meredup, banyak tempat makan yang dulu menjadi sorotan publik kini tampak sepi. Apakah mereka gagal beradaptasi atau hanya kehilangan magic dari fenomena viral? Mari kita ulas 5 tempat makan yang pernah viral dan kini tidak lagi seramai dulu. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh. Siapa yang tak kenal dengan odading Mang Oleh yang sempat viral pada tahun 2020? Berawal dari video unik Ade Londok yang memperkenalkan odading dari Bandung dengan cara yang lucu, warung kecil di Jalan Baranang Siang ini pun mendadak jadi primadona. Video tersebut membuat banyak orang penasaran untuk mencoba langsung olahan roti manis ini, hingga membuat warung tersebut dipenuhi antrean pembeli. Tidak hanya pengunjung biasa, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bahkan turut menyempatkan diri untuk mencicipinya. Namun, apa yang terjadi setelah masa viral itu berakhir? Odading Mang Oleh kini tidak lagi sepopuler dulu. Meskipun tidak benar-benar tutup, warung ini kini lebih sepi, dan kabar mengenai isu kebangkrutan sempat beredar. Pihak keluarga Mang Oleh membantah rumor tersebut, menjelaskan bahwa meskipun tidak seramai dulu, warung ini tetap bertahan dan masih banyak pembeli yang datang, meskipun tidak sebanyak dulu. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketergantungan pada viralitas media sosial bisa menjadi pedang bermata dua, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa membuat bisnis terhenti setelah masa puncaknya. Pangsit Legino, sebuah tempat makan sederhana di Cengkareng Timur, Jakarta, pernah menjadi sorotan utama pada pertengahan tahun 2020. Pangsit yang ditumis dengan sayuran dan bumbu manis gurih ini memikat banyak pengunjung, terutama karena rasanya yang unik. Lokasinya yang terletak di gang sempit seolah tak menghalangi banyak orang untuk datang. Bahkan mereka rela menunggu dalam antrean panjang hingga 2 minggu lamanya. Viralitasnya tak lepas dari video YouTuber makanan yang mempromosikan tempat ini, yang langsung membuatnya menjadi topik perbincangan. Selain pangsit, Legino juga menawarkan menu-menu lain seperti mie goreng, nasi goreng, dan kue tiaw yang tak kalah lezat. Meski demikian, kini 3 tahun setelah viral, Pangsit Legino tampaknya kehilangan daya tariknya. Antrean panjang yang dulu biasa terlihat kini hampir tidak ada lagi, meskipun masih banyak orang yang datang untuk menikmati makanannya. Sebagian besar pembeli kini memilih untuk memesan lewat aplikasi online, yang menunjukkan pergeseran preferensi konsumen terhadap kenyamanan dibandingkan dengan pengalaman langsung. Bakso Adam, yang viral pada 2018, pernah menjadi fenomena kuliner di kawasan Glodok, Jakarta. Berjualan dengan gerobak sederhana di pinggir Pasar Pancoran, bakso Adam mampu menarik antrean panjang yang tak pernah sepi. Bahkan banyak orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menikmati semangkuk bakso yang legendaris ini. Dengan pilihan bakso urat, polos, dan gepeng, serta tambahan bihun atau kue tiaw. Tak heran jika banyak orang dari berbagai kalangan rela mengantre panjang demi mencicipi bakso yang terkenal enak ini. Namun, setelah lebih dari 3 tahun berlalu, kondisi bakso Adam kini jauh berbeda. Meskipun tetap ada pelanggan yang datang, antrean panjang yang dulu bisa mencapai 3 jam kini sudah tidak terlihat lagi. Sekarang, pengunjung hanya perlu menunggu sekitar 10 hingga 15 menit untuk mendapatkan semangkuk bakso Adam. Perubahan ini bisa jadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari banyaknya pesaing baru yang muncul, hingga perubahan preferensi konsumen yang kini lebih memilih untuk makan di tempat yang lebih nyaman, atau bahkan memesan lewat aplikasi online. Geprek Bensu, ayam geprek yang dimiliki oleh presenter terkenal Ruben Onsu, pertama kali mencuri perhatian publik sejak didirikan pada 2017. Dengan konsep ayam geprek yang pedas dan lezat, Geprek Bensu sempat menjadi tempat makan yang sangat populer, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Hong Kong. Gerainya selalu dipenuhi antrean, dan popularitasnya terus meningkat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak gerai geprek Bensu yang terpaksa tutup. Bahkan gerai yang masih buka pun tak seramai dulu. Menurut Jordi Onsu, adik Ruben Onsu,
Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah kurangnya pengalaman dalam mengelola SDM, terutama dengan banyaknya pegawai Gen Z yang sulit beradaptasi dengan budaya kerja yang ada. Menyikapi hal ini, Bensu kini lebih fokus pada pengembangan produk frozen food dan camilan lainnya yang dipasarkan secara online. Meski begitu, tantangan untuk mempertahankan popularitas tetap ada, karena persaingan yang semakin ketat di industri makanan. Nikan, bisnis kuliner yang dipopulerkan oleh selebgram Rachel Fenya, sempat menjadi hit di tahun 2019 berkat konsep fish and chips ala Indonesia. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak, Nikan langsung menarik perhatian banyak orang, bahkan hingga memicu antrean panjang di setiap cabangnya. Kepopulerannya pun semakin meluas dengan dibukanya banyak cabang di berbagai lokasi, membuat tempat ini semakin dikenal luas. Namun, tak seperti yang diharapkan, setelah 5 tahun beroperasi, Nikan mengalami penurunan yang signifikan. Banyak cabangnya yang tutup, dan gerai-gerai yang masih buka pun terlihat sepi, tanpa antrean panjang seperti dulu. Penyebab penurunan ini bisa beragam, mulai dari semakin banyaknya pesaing di sektor yang sama, hingga perubahan dalam perilaku konsumen yang lebih memilih kenyamanan berbelanja online daripada makan di luar. Bahkan, TikToker Huan Owen pun sempat mengulas kondisi Nikan yang kini tidak lagi semeriah dulu, memberikan gambaran bahwa popularitas tidak selalu bertahan lama dalam dunia kuliner. Kisah tempat-tempat makan yang viral dan kemudian sepi ini menunjukkan bagaimana cepatnya tren kuliner bisa berubah. Meskipun viralitas di media sosial bisa membawa kesuksesan sesaat, tidak semua tempat makan dapat bertahan lama. Beradaptasi dengan perubahan, menjaga kualitas, dan mencari cara baru untuk menarik perhatian pelanggan adalah kunci untuk tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa, dalam dunia kuliner, hanya mereka yang mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang akan terus bertahan.